Ruby-chan. Wih, belum apa-apa. Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kita hari ini akan ngomongin salah satu karya yang kami dapatkan di Komipara 4 kemarin. Dan juga yang merupakan bagian dari sesi ngobrol komik launch. Nah, jenengan kan yang berkesempatan ngobrol dengan komikusnya langsung ya? Iya. Nah, kenapa dia tadi tahu-tahu Ruby-chan? Akan kita bahas. Judulnya apa sih? Oke. Panjang banget itu. Ini pertama-tama komik yang menceritakan soal kehidupan game online dan juga para pemainnya. Dan selayaknya judul-judul manga atau anime atau komik yang istilahnya yang temanya adalah game-game online. Game online. Judulnya juga mengikuti tradisi dari karya-karya tersebut. Oh. Karena judulnya panjang. Oh. Saya harus baca, teman-teman. Oke. Judulnya adalah Teman Mainku di Game Online Si Om Botak. Ternyata nggak botak sama sekali. Tapi kemarin waktu kita sesi talk show, aku udah sepakat sama kreatornya yaitu Mas Rama yang di sini tulis sebagai Keramasan. Kita akan menyebutnya sebagai Om Botak. Om Botak. Jadi mulai sekarang kita akan menyebutnya Om Botak. Panjang loh teman-teman. Ya kayak anime padahal anime. Kok judul-judul manga-manga yang tentang ini juga kan? Ada singkatan-singkatan. Kayak SAO kan jarang kan orang menyebutkannya Sword Art Online. Biasanya langsung SAO. Iya, Konosuba Shisekai ini bla Konosuba. Oke, kita bahas produknya dulu ya karena komik lokal. Ini covernya teman-teman bisa lihat. Bindingnya itu binding Jepang. Aku cukup kaget loh. Kok nggak ke kiri ke kanan, tapi ternyata kanan ke kiri gitu. Dan kertasnya tebel. Gambarnya juga sangat manga sekali. Sangat manga sekali dan ini aku pikir cukup menarik dari segi visual. Ini sekali lihat cukup menarik para pembaca atau penonton anime yang suka cerita-cerita game online lah ya. Game online kayak yang basically ini sebenarnya tentang cerita para player ketemu meet up gitu loh. Dan ternyata salah satu di antara mereka itu ternyata Hode. Ya karakternya cowok ternyata cewek gitu. Iya, jadi jadi si Mbak cantik ini kenapa avatarnya? Nah, dalam ceritanya di komik ini si Mbak ini yang berada di cover ini, dia adalah pemain dari karakter ini, si Om Botak. Si Om Botak ya. Si Om Botak. Ya namanya tuh Pocket lupa aku. Ya, itulah. Itu ya. Nah, kalau dari visual kan tadi aku sempat bilang ya, ini akan sangat menarik para pembaca dan penonton manga anime yang bertemakan game-game online kayak familiar gitu. Lah. Yang familiar. Langsung ngeklik aja. Langsung ngeklik. Nah, itu pas aku baca, aku tuh juga merasa ngeklik gak cuma dari tema ceritanya, tapi ada praktek-praktek game atau becaan-becaan game yang tuh Indonesia banget. Betul sekali. Kalau aku notice-nya itu karena aku mainnya cuma Guardian Tales itu game MOBA gacha pada umumnya. Aku cuma notice-nya tuh di nama karakternya. Nah, apa itu? Ya kayak ini Jody Cendol, terus namanya tuh aneh-aneh gitu loh. Kalau di anime-anime itu kan namanya kan kayak ke barat-baratan. Ini kalau di Indonesia tuh kombinasi kata random nama terus kombinasi angka. Berarti praktik gaming di Indonesia yang lebih kekinian. Ya, betul. Dan kenapa tadi kamu nyebut Ruby-chan? Nanti dulu. Kamu dulu. Kan ini ngomongin soal praktik bermain game. Oke. Kenapa tadi ada Ruby-chan? Loh, itu belum. Oke. Nah, aku tuh kenanya teman-teman. Nanas itu kan pengalaman bermainnya dia lebih kekinian. Aku lebih jadul lagi. Aku tuh pemain Ragnarok Online. Ragnarok Online. 2005, 2006 pemain Seal Online, pemain RF dan ketika aku baca ini tuh berasa nostalgia. Serasa ngeliat lah, ini kan bercandaan aku main game zamanku dulu ketika masih SMP sampai SMA. Lama juga ya. Loh, pengarangnya itu kalau boleh di-spill usianya seberapa? Kita tidak tahu. Tapi sepertinya pengalaman main game online kita tipis-tipis. Ya mungkin dia sampai sekarang main juga yang kekinian. Tapi yang dulu tuh juga main. Kayak gitu. Ada salah satu bercandaan yang aku seneng banget di sini tuh adalah itu loh teman-teman. Praktek musrik kalau kalian nempa atau gedein pet. Kan biasa kalau di game-game dulu tuh kita suka dapat info yang nggak tahu tuh dari mana asalnya nggak jelas. Tiba-tiba kita somehow tuh dapat info kalau mau nempa
senjata plus 8 plus 9 itu harus ke depan patung sini jam segini ngadap gini ngapain gini itu kan anjir. Oh berarti di zaman logika mistika. Dan itu tuh nggak tahu asal dari mana. Dan game ini itu tuh secara akurat diceritakan. Jadi ketika pemain-pemain lama kayak aku baca, terus wah anjir ini mah relate banget. Aku tuh cuma lucu aja sih kalau ada orang yang melakukan hal kayak gitu dan ternyata berhasil. Iya, nggak tahu sih itu bisa berhasil bisa nggak, kita nggak tahu juga itu. Ini bener-bener gajah berarti. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Bukan ya? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya itu kan salah satu pengalaman bermain game yang aku dan Nanas bisa cukup relate banget dengan di komik ini gitu. Cuma mungkin kalau aku pribadi yang karena ketika kuliah udah berhenti bermain game, tidak merasakan pengalaman istilahnya ketemuan sama pemain lain gitu. Nah, kalau Nanas mungkin bisa lebih menceritakan pengalaman dengan relate di sini ya. Aku lebih ke teman komunitas sih. Teman komunitas main. Enggak, anime. Oh, anime. Aku kalau game belum pernah malah gitu. Tapi kebayang lah vibe ketemu sama orang lainnya gitu loh. Ceritanya ceritanya juga tidak muluk-muluk, fun aja. Sangat relate bagi teman-teman yang suka bermain game online dan juga punya komunitas untuk komunitas ketemuan dari para pemain-pemain yang ada di game tersebut. Betul sekali. Dan dari segi cerita juga, aku relate-nya tuh karena dia memasukkan jokes-jokes kekinian. Nah ini korelasinya dengan Ruby-chan tadi. Nah, aku kan baca ini 2 jam sebelum talk show membahas karyanya Om Botak, karya Rama yaitu Om Botak ini. Nah itu tuh ada satu tren yang sekarang tuh udah sangat ngetren banget, tapi waktu itu aku nggak ngerti. Ternyata Nanas nge-pick up duluan. Nge-pick up. Yang mana tuh Nas? Oh jangan dong. Biar kalian cari sendiri. Kalian baca sendiri. Ini tren internet. Tren reels atau tren internet. Desember pertengahan Desember awal mungkin. Aku nggak tahu, aku dengernya Desember. Habis puasa aku. Desember. Sorry. Ini malah Komipara 3. Ya Komipara 4 betul habis lebaran. Aku mendengar joknya itu dari itu sih, Ruby-chan. Sampai overuse. Oke, yang jelas karya yang ini worth banget buat dikoleksi. Betul sekali. Gambarnya bagus banget. Waifuable, karakternya ganteng-ganteng. Ya, Om Botaknya juga keren. Ya khas bandit gitu loh. Apakah ini tersedia di Kuratoro? Wah, itu masih coba tanya ke Pak Bos dulu aja. Iya. Giro tuh orangnya. Iya. Terus itu dulu teman-teman. Ini adalah salah satu karya yang menurut kami cukup layak banget di koleksi. Menyenangkan sekali pengalaman membacanya, terutama bagi teman-teman yang gak cuma suka nonton anime-anime bertemakan game atau manga-manga bertemakan game, tapi juga main game online itu sendiri. Itu betul sekali. Mungkin tambahanku cuma satu sih. 2. Yang pertama adalah ini murni selera aja. Ini gambarnya memang bagus banget. Dan yang poin plus dari ini tuh adalah percakapannya tuh nggak kaku. Ya. Itu loh Mas. Aku bener-bener bisa menikmati komik ini sepertinya tuh. Dialognya itu sangat lokal sekali. Nggak yang ke Jepang-Jepangan gitu. Betul, sangat lokal. Bukan yang terjemahan juga gitu loh. Makanya aku langsung, keren ini yang nulis skrip percakapan dialognya gitu loh. Iya. Cuma catatanku adalah cuma 2 sih, 3 man. Yang satu adalah penyusunan paneling. Buatku ini aku ini selera aja sih. Mungkin bisa lebih oke lagi sih. Karena aku nggak cocok soalnya Mas. Nggak cocok gitu loh, kurang smooth gitu lah. Nah, aku kalau untuk paneling sih aku fine aja. Toh ceritanya mampu tersampaikan dengan baik. Tidak ada yang mengganjal dan juga tentu tetap lucu. Jokesnya tuh tetap dapat gitu loh. Ya itu. Tapi itu satu. Yang kedua adalah ini netral aja. Tapi ini kan tentang ini kan settingnya kan jelas banget ini di Indonesia. Tapi yang aku rasakan adalah baik setting tepat, desain baju dan sebagainya itu aku merasakan ini Jepang banget. Anime sekali.
Ya, anime sekali. Anime sekali. Dari tamannya, pemilihan baju si ceweknya ini, itu tuh buatku ini Jepang banget gitu. Iya. Tapi ya itu awalnya tuh agak sedikit kayak ini namanya kayak gini. Namanya kan cowoknya kan Jody. Tapi kok kayak Jepang banget gitu. Tapi namanya Jody. Ya itu karena memang appeal-nya komik ini sekali lagi teman-teman seperti yang aku beberapa kali mention di awal itu adalah orang-orang yang sangat familiar dengan manga dan anime yang bertemakan game gitu. Tapi terlepas dari gaya visualnya tadi ya yang Nanas bilang, yang Nanas mungkin merasa bahwa ini Jepang sekali. Dialognya justru sangat lokal sekali. Di Jepang nggak ada hode coy. Nggak tahu ya. Ada mas. Nggak, maksudnya nyebutnya mungkin. Oh iya, sebutan hode. Cara nyebutnya. Oh iya, Kebawa yang leluconnya itu kan nggak yang manga dari bener. Gitu. Yang ketiga adalah mungkin typonya bisa diperbaiki ya mas. Itu aja sih. Ya. Yowes berarti gitu aja ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di obrol-obrol komik berikutnya. Bye. Joko Minto.